Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil quddus alladhi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibil liwa'i fi yaumil akhirah. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah sampai malam hari ini Allah masih menganugerahkan kita berbagai macam nikmat. Salah satu di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus dan patut kita syukuri, yaitu nikmatnya kita diberikan kekhusyuan dalam beribadah. Karena banyak yang diberikan nikmat sehat, banyak yang diberikan nikmat umur panjang, banyak yang diberikan nikmat harta yang melimpah, tapi tidak semua hamba Allah dipilih untuk bisa beribadah. Tidak semua makhluk Allah dipilih untuk bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Tidak semua hamba Allah, tidak semua manusia diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan kesibukannya sejenak untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita alhamdulillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin, di malam hari ini Allah sedang bersama kita. Di malam hari ini Allah sedang menyaksikan duduk kita saat ini. Dan di malam hari ini pula Allah membukakan pintu-pintu langitnya untuk doa-doa yang sedang kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan digerakkan para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi. Tujuannya apa? Satu, mencari satu perkumpulan yang di dalamnya terdapat ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya membahas tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berkumpul saling memberikan pemasukan bagaimana tentang agama Islam. Maka yakin 1000 dengan keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala saat ini sedang membukakan pintu-pintu langitnya bagi kita semua. Dan kita yakin bahwa sesungguhnya di sekeliling kita ada malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau masuk masjid Pak, jangan lupa baca doa. Ya, kalau masuk masjid jangan lupa adab-adab di dalam masjid. Sekurang-kurangnya tidak lupa membaca doa masuk masjid, sehingga kita bisa membedakan mana masjid, mana mall. Masuk mall juga Pak ada doanya. Ya. Masuk rumah ada doanya, masuk kamar kecil ada doanya, masuk masjid pun ada doanya. Kita ucapkan bersama doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dhunubi waftahli
abwaaba rahmatik. Artinya, Allahumma ufirli dhunubi, ya Allah ampunlah dosa-dosa saya. Saya tadi habis dari mall ya Allah, saya tadi habis ketemu orang ya Allah, saya tadi habis dari kafe ya Allah, mata saya pernah maksiat ya Allah, lisan saya tadi habis gibah ya Allah, tubuh saya tadi habis bermaksiat ya Allah. Maka sebelum masukkan kaki kanan ke dalam masjid, Allahumma ufirli dhunubi, lepaskan dosa-dosa kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa tujuan kita masuk masjid? Waftah li abwaaba rahmatik. Apa artinya? Ya Allah, bukakanlah aku pintu rahmatmu. Sehingga kita masuk masjid bukan mengandalkan, oh saya ustadz, doa saya pasti diterima dong. Bukan. Saya masuk masjid, saya akan sholat berjamaah, sholat saya pasti diterima dong. Kan saya jadi takmir masjid di sini, pasti doa saya akan lebih dahulu diijabah oleh Allah. Bukan seperti itu. Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali lupa dalam membaca doa masuk masjid, waftahli abwaaba rahmatik. Kita tidak mengandalkan jabatan kita, kita tidak mengandalkan titel kita, tidak mengandalkan ilmu yang kita miliki. Yang kita andalkan, yang kita minta, iftahli abwaaba rahmatik, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terbuka untuk hambanya, yang pendosa diampuni dosanya, yang memiliki kesulitan dalam usaha akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki masalah dalam keluarga akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki hajat-hajat besar, doa-doa yang paling istimewa ketika masuk masjid semata-mata mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa-doanya. Makanya kami berpesan, Pak, Bu, kalau masuk masjid jangan lupa baca doa. Habis baca doa, masukkan kaki kanan, jangan lupa niat i'tikaf, niat berdiam di masjid, sehingga walaupun tidur, walaupun duduk enggak baca Al-Quran, tetap dihitung ibadah dan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita memohon dan mengharap pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu terbuka untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita haturkan salawat beserta salam terhadap junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangannya, berkat jerih payah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam tersebar sampai hari ini. Teringat suatu malam yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah beliau melaksanakan solat sunnah, solat malam, satu malam penuh. Dan ketika beliau lagi solat, beliau selalu meneteskan air matanya ketika beliau mengucapkan, membaca ayat yang berbunyi, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah,
bersimpuh di hadapan Allah, melaksanakan salat malam dengan kesendiriannya, dengan penuh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, seraya beliau melantunkan kalimat dari ayat Al-Quran yang mengatakan in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, yang artinya, ya Allah, jika engkau siksa mereka sudah menjadi hakmu ya Allah. Engkau yang lebih adil ya Allah. Jika engkau siksa mereka yang pendosa, itulah menjadi hakmu ya Allah. Wa in taufir lahum, akan tetapi ya Allah, engkau yang maha adil. Kasih sayangmu itu mengalahkan daripada keadilanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa nama umatnya ketika berdoa. Sudah memikirkan kita yang hidup di akhir zaman penuh dengan ujian, fitnah di mana-mana, orang lalai dalam mengerjakan salat, sulit untuk mengerjakan salat. Rasulullah sudah mendoakan kita di dalam salatnya dengan kalimat in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Maka lewat majelis di malam hari ini, mari kita sama-sama menunaikan dan memenuhi cita-citanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cita-cita terbesar beliau yaitu satu pun dari umatku tidak ada yang masuk neraka. Kalau cita-cita kita Pak masih kecil, pengen jadi presiden, cita-cita masih kecil. Pengen punya rumah 5, cita-cita masih kecil. Pengen punya keluarga yang rukun, yang tentram, anak yang baik, rajin, sopan, istri yang nurut, enggak ngomel, suami yang kasih sayang sama istri. Itu cita-cita yang kecil Pak, Bu. Tahu gimana cita-cita yang paling besar? Cita-cita yang paling besar adalah cita-citanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa cita-cita beliau? Cita-cita beliau, satu pun dari umatku tidak ada yang boleh masuk neraka. La ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harus kita tanamkan dalam diri kita bagaimana cita-citanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan dalam keluarga kita bagaimana cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga langkah demi langkah, hari demi hari yang kita lewati, bulan demi bulan yang kita lewati, selalu teringat bagaimana cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman berusaha semaksimal mungkin untuk jauh dari maksiat Allah, jauh dari larangan Allah, dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kita duduk di majelis taklim antara maghrib dengan isya semata-mata untuk menimba ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini kita bisa menunaikan cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah, diberikan pemahaman seperti pemahamannya para sahabat, diberikan ilmu yang bisa kita gunakan sehari-hari, yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita, sehingga hari-hari kita dituntun oleh ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keluar dari jalur sedikit. Bulan ini bulan kemerdekaan kita. Kita dikenal dengan bulan kemerdekaannya Indonesia, yaitu 17 Agustus insyaallah akan mendatang. Sehingga
Dimanapun kita pergi, di tempat manapun, semua merayakan bagaimana kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Tapi perlu kita sampaikan, ingat, kita merdeka, Indonesia merdeka di dunia, tapi jangan sekali-kali merdeka di dunia tapi tidak merdeka di akhirat. Kalau kita merdeka di dunia, usahakan di akhirat harus merdeka. Indonesia boleh merdeka, kita boleh jaya, kita boleh merdeka di dunia, tapi usahakan kemerdekaan yang kita raih di dunia ini harus kita bawa sampai akhirat. Kalau Indonesia merdeka di dunia, merdeka lepas dari jajahan. Terus gimana caranya biar merdeka di akhirat? Merdeka di akhirat itu lepas dari siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mendapatkan kemerdekaan nanti di akhirat? Dari sekarang kita hias, Pak. Hias jalan-jalan kita, hias rumah-rumah kita dengan bendera merah putih. Benderanya apa? Benderanya dua, Pak. Kalau mau merdeka besok di akhirat, mau sukses merdeka dari siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur, mau merdeka dari siksaannya Allah besok di padang mahsyar, benderanya dua, Pak. Kalau sekarang benderanya merah putih, besok di akhirat, mulai sekarang kita tancapkan bendera kemerdekaan kita kelak di akhirat di padang mahsyar, dua bendera. Yang pertama bendera salat, dan yang kedua bendera membaca Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara semua bentuk kebaikan di dunia, bersedekah itu baik. Salat berjamaah termasuk ibadah. Berpuasa pada bulan Ramadan termasuk ibadah. Membantu tetangga termasuk ibadah. Melaksanakan ibadah umroh termasuk kebaikan dan ibadah. Menunaikan ibadah haji termasuk ibadah. Tapi di antara semua macam bentuk ibadah, ada dua macam ibadah yang dimana Allah paling senang dan paling ridho terhadap dua macam ibadah tersebut. Apa itu? Yaitu pertama, orang yang mendirikan salat, dan kedua, lisan yang suka membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa salat menjadi bendera bagi umat yang ingin selamat dari azab kubur? Kenapa Al-Qur'an menjadi bendera bagi orang yang ingin selamat daripada siksa di padang mahsyar? Ketahuilah, di dalam salat itu adalah hubungan terdekat dan komunikasi paling mesra antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau Bapak Ibu sedekah itu biasa, Pak, Allah senang. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sholat, ya, hadap kiblat, suci hadap kiblat, angkat kedua tangan, disitulah Allah akan sumringah, berbahagia, riang gembira, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi bercengkrama dengan kita, bermesra-mesraan dengan Allah dengan di dalam salat. Ibadah yang paling afdal di antara semua ibadah yaitu ibadah salat. Yang kedua, membaca Al-Qur'an. Karena kenapa? Al-Qur'an adalah map bagi seorang hamba yang berjalan dalam dunia ini. Kalau orang nggak tahu alamatnya, Pak,
kesasar terus nggak nyampe-nyampe, keburu kiamat baru nyampe kubur. Makanya yang suka dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Lantunan-lantunan yang kita baca itu ibarat kita itu bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah Al-Quran menyimpan semua macam obat bagi penyakit yang kita alami. Kalau sakit kepala, Bu, sering-sering baca Al-Quran. Ya, kalau linu-linu rasa badannya, yang sering-sering dengan Al-Quran. Kalau gundah gulana, sedih, enggak pernah tenang dalam keluarga, bacakan di dalam rumah Al-Quran. Kalau mobil sering tabrakan, bawakan Al-Quran, baca Al-Quran dalam mobil. Kalau anak suka rewel ketika tidur, pegang kepalanya, bacakan Al-Quran, khususnya surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau anak yang enggak bisa cerdas, masuk sekolah enggak pernah naik kelas, nilainya jebol terus, kalau berangkat sekolah pegang dadanya, Bu, pegang dadanya, Pak. Kalau punya anak, pegang dadanya, bacakan Alam nashrah laka sadrak. Al-Quran akan memberikan semua obat dari segala macam penyakit. Maka mudah-mudahan insyaAllah dua bendera ini kita usahakan tancapkan dari sekarang, tanamkan dalam diri kita dari sekarang, cinta dengan solat, suka membaca Al-Quran. Kalau sudah orang tua cinta dengan solat, insya Allah anak cucunya akan suka dengan solat. Kalau orang tua sudah suka membaca Al-Quran, insya Allah anaknya akan dijadikan penghafal Al-Quran. Tapi kalau orang tuanya sudah masuk rumah, ganti pakaian, megang HP, buka HP, mojok, ibunya pojok kiri, bapaknya pojok kanan, anaknya tengah-tengah, jadi juri. Iya Pak, kejadian. Sekarang anak kecil tuh nggak bisa lepas dari HP. Karena kenapa? Orang tuanya nggak bisa lepas dengan medsos. Anak kecil sekarang kalau rewel, nangis, dibeliin HP, dikasih lihat karton-karton, dikasih lihat film-film. Karena kenapa? Orang tuanya kalau sumpek nggak bisa tenang kecuali buka Instagram. Jangan salahkan anak, didikannya buruk, otaknya nggak jelas, pemikirannya nggak beres, pergaulannya aur-auran. Orang tuanya tidak pernah tirakat, nggak pernah menyebutkan nama anaknya dalam doa, tidak pernah membawa nama anaknya di dalam tahajudnya, tidak pernah membawa nama anaknya ketika dia meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu-ibu mintanya, ya Allah, suami saya biar enggak selingkuh, ya Allah, rizki saya, ya Allah, dompet saya belanja tiap hari biar banyak, ya Allah. Enggak pernah pikirkan anaknya. Kalau anaknya sudah masuk sekolah, udah beres. Pergi tinggal ngafe, pulang anak sekolah, jemput lagi. Tirakati, Bu, kalau mau punya anak yang soleh-solehah, antar sekolah doakan. Sebelum berangkat sekolah, pegang dadanya, bismillah, bacakan alam nashrah. Antar sekolah dengan niat berbakti kepada anak. Karena kewajiban kita memberikan didikan terhadap anak. Pulang antar anak, balik ke rumah, sholat duha, Bu. Ayah kerja, kita di rumah tangga, ambil air wudhu, Bu, sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, doakan, ya Allah, suami saya lagi cari nafkah, ya Allah, berikan rizki yang halal, ya Allah. Ya Allah, anak saya lagi sekolah, ya Allah, jaga pergaulannya, ya Allah. Ditirakati, Bu, ditirakati, Pak. Anak itu harus ditirakati. Kalau orang tua nggak bisa tirakat, selamat datang Anda dengan anak yang durhaka.
Ya, makanya salah satu solusi dari semua masalah yang ada di dunia cuman satu, Bu. Cuman satu. Satu pintu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Semua masalah yang ada di dunia yang kita alami solusinya cuman satu, yaitu ilmu agama. Kalau sudah senang dengan majelis taklim, kalau sudah senang dengan jamaah salat, kalau sudah senang dengan Al-Quran, dengan hal-hal yang islami, masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Sungkan masuk ke rumah kita. Masalah itu sungkan ngelihat orang tua kita, keluarga kita. Pergaulan-pergaulan yang buruk itu akan sungkan menghampiri anak-anak kita. Sungkan, Bu. Makanya insya Allah kita doakan mudah-mudahan lingkungan kita akan penuh damai dengan adanya banyak majelis-majelis taklim. Setiap minggu ada kajian, ada tahsin Al-Quran dengan guru kita, ya. Di ibu-ibu ada program ngaji di sore hari, ada di hari Minggu dan lain sebagainya. Semuanya rekanan-rekanan takmir masjid dan para sesepuh-sesepuh yang ada di Grand Onsit itu berusaha untuk memberikan fasilitas, menyediakan fasilitas bagaimana lingkungan ini terbentuk damai, makmur, sentosa. Mudah-mudahan insyaallah dengan keberkahannya adanya majelis-majelis taklim, solat yang kita dirikan, kita doakan lingkungan kita menjadi lingkungan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sedikit kita masuk ke dalam materi. Kita sudah sampai dalam bab solat. Makanya sedikit tadi kita singgung bagaimana tentang keutamaan orang solat. Jangan sekali-kali berani untuk meremehkan yang namanya solat. Kalau meremehkan kerjaan mungkin oke. Menyepelekan bisnis mungkin gak apa-apa. Menyepelekan uang yang kita pegang gak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali punya niat dalam hati untuk menyepelekan yang namanya solat. Apalagi sampai berani meninggalkan yang namanya solat. Karena solat ini adalah pembeda antara kita orang Islam dengan orang yang tidak Islam. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-salah. Perbedaan antara kita dengan orang yang kafir itu cuma satu, Pak. Salat. Kalau kita sudah berani meninggalkan salat, itu kita itu sudah sama posisi kita dengan mereka yang kafir. Jangan sekali-kali berani meninggalkan salat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan mandat kepada Rasulullah dengan harga mati dengan solat. Kalau ibadah lain Bu, Pak, masih ada dispensasi. Kalau enggak kuat puasa, ada halangan, perjalanan jauh, itu boleh enggak puasa. Tapi kalau solat, perjalanan jauh, perjalanan luar kota, luar negeri, boleh enggak meninggalkan solat? Enggak boleh. Karena kenapa? Solat adalah pembeda antara kita dengan orang kafir. Maka jangan sekali-kali meremehkan yang namanya solat. Dikutip dalam satu kitab Fadilah Amal, disebutkan bagaimana kondisi di padang mahsyar, percakapan antara kaum hewan-hewan. La ilaha illallah. Di padang mahsyar nanti sapi yang memiliki daging halal seperti sapi, kambing itu berkumpul jadi satu, Pak. Komentar atau berbicara dengan, mohon maaf, anjing. Hewan-hewan yang memiliki daging halal itu mengatakan, kasihan kamu ya, kamu sudah, dagingmu sudah haram, bentukmu sudah jelek, suaramu jelek lagi. Enggak kayak saya, katanya gitu.
Badan saya katanya, badan sapi itu bilang, badan saya itu besar. Kalau kurban, badan saya ini mahal katanya gitu. Terus boleh dimakan. Boleh dimakan. Kulit saya bisa dipakai buat baju, buat jas dan lain sebagainya. Dia ngenyek, merendahkan itu anjing. Lalu anjing bilang kepada hewan yang dagingnya halal, bilang, saya walaupun gini-gini ada manfaatnya loh, katanya gitu. Manfaat saya di dunia, saya sering diajak ke hutan buat berburu, anjing pelacak, ya. Bahkan sebagian dari teman-teman saya itu dimanfaatkan oleh orang-orang kaya, jaga rumahnya, jaga hotelnya, jaga vilanya, dimanfaatkan. Berarti saya walaupun tubuh saya najis masih punya manfaat di dunia. Lalu di sebelahnya ada babi. Anjing itu bilang kepada babi, daripada saya kayak babi, udah tubuhnya jelek, mukanya nggak ganteng, blas, baunya nggak enak, malah babi itu makan kotorannya sendiri. Dinyek dia. Emosi babi nih ketika dengar itu. Berani-berani kamu merendahkan saya, katanya gitu. Saya walaupun jelek-jelek kayak gini, kata babi, walaupun jelek kayak gini, badan saya bau, walaupun saya makan kotoran saya, ada loh yang lebih jelek daripada saya, ada yang lebih hina dari saya, kata babi itu. Kaget, si anjing itu kaget. Hewan-hewan yang tubuhnya, yang dagingnya halal lebih kaget lagi. Masa ada orang lebih, masa ada hewan, masa ada yang lebih hina daripada kamu? Dibilangin babi itu. Iya loh, katanya. Terus siapa? Apa? Siapa yang lebih buruk daripada kamu? Siapa yang lebih hina? Yang lebih hina daripada saya adalah orang yang meninggalkan sholat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat yang suka meninggalkan solat dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu bagaimana caranya kita bisa mendirikan solat. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau orang sudah enggak solat, lihat cerita yang tadi, lebih buruk, lebih hina daripada hewan babi. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita belajar tentang salat ini, Allah akan memberikan kita semangat dan terus semangat untuk selalu mendirikan yang namanya salat. Terlebih salat berjamaah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi, Bu, Pak. Babu syuruti sihhatis salati. Kita masuk dalam bab syarat sahnya orang melaksanakan salat. Karena tidak semua hamba Allah, tidak semua manusia itu wajib salat. Harus kita tahu ilmunya. Syarat sah kita melaksanakan salat. Yang pertama, syarat sah itu ada 7. Yang pertama, dukhulul waqt. Yang pertama, masuknya waktu salat. Harus mengetahui kita waktu itu, waktu zuhur itu sudah masuk atau tidak. Jangan mentang-mentang semangat, ya, tidur, insya Allah nanti saya akan sholat subuh khusyuk lama-lama. Soalnya tadi sudah saya dengar pengajian bahwa kalau kita tinggalkan sholat itu kita lebih hina daripada babi. Saya nggak berani kayak babi, katanya gitu. Saya tidur jam 9 malam aja, tidur jam 9 malam, tiba-tiba bangun jam 12 malam, ngelilir, astagfirullahaladzim, langsung ambil air wudu, hadap kiblat, Allahu Akbar, aku salat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Padahal masih jam 12. Sah atau enggak salatnya, Pak?
Enggak sah. Karena kenapa? Karena solat yang dilakukan, yang dikerjakan belum masuk waktunya. Itulah perlunya kita belajar ilmu yang namanya tentang solat. Nanti mentang-mentang semangat, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, solat subuh jam 12 malam. Saking semangatnya takut seperti babi. Saking semangatnya langsung sholat jam 12 malam, Allahu Akbar, langsung sholat 2 rakaat. Lihat-lihat jam, loh kok lama ya? Tiba-tiba datang waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, gimana sholatku nih? Gak apa-apa lah, kan saya udah niat sholat tadi. Saya udah wudu, saya udah hadap kiblat, saya sholat 2 rakaat, terus zikir dan lain sebagainya. Berarti saya udah sholat ya. Pas orang sholat subuh dia tidur lagi. Itu artinya terlalu semangat tanpa memiliki ilmu tentang sholat. Makanya salah satu syarat sahnya kita sholat harus mengetahui masuknya waktu sholat. Bagaimana cara kita mengetahui masuknya waktu sholat? Salah satunya dengan cara mendengarkan azan dikumandangkan. Kalau tidak, ada biasa di jam, di HP sudah lengkap, aplikasinya sudah lengkap, mudah sekarang. Kalau dulu di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman yang belum ada HP, belum ngetren dan lain sebagainya, ketika datangnya waktu sholat, Bilal naik ke mimbar, naik ke menara yang paling atas, mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kumandangkan azan. Ketika dikumandangkan azan, semua penduduk Mekah Madinah itu keluar dari rumahnya berbondong-bondong menuju masjid. Kalau kita sekarang beda, Pak. Ya. Kalau mendengar azan dikumandangkan, cepat-cepat tutup pintu rumah biar enggak kedengaran suara azan. La ilaha illallah akhir zaman. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu masuknya waktu. Waktu sholat itu sudah ditentukan kapan masuk waktu sholat dan kapan keluarnya waktu sholat. InsyaAllah nanti kita bahas. Yang kedua, syarat sahnya kita melaksanakan sholat harus menghadap kiblat. Istiqbalul kiblah. Harus menghadap kiblat, Pak. Dan kiblat itu sekarang banyak, bukan cuma satu. Kiblatnya sholat itu Ka'bah, kiblatnya doa itu langit, gitu Pak. Ya, kiblatnya sholat itu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, yang disebut biasa kita kenal dengan kalimat kiblat. Mana kiblat? Mana kiblat? Kiblat itu artinya arah solat, arah kiblat, arah Ka'bah. Kiblatnya solat adalah arah Ka'bah. Kiblatnya doa adalah langit. Makanya kalau doa itu angkat tangan, Pak. Masa doa itu kayak gini? Nah, lucu kan? Masa doa itu kayak gini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pengen uang banyak ya Allah, rizki yang barokah, sehat walafiat. Gak ada ceritanya orang doa sambil hormat. Yang doa, makanya kiblatnya doa itu adalah langit, Pak, Bu. Kalau ibu-ibu minta uang sama bapak, kira-kira diseret ke kamar atau diangkat tangannya kayak gini? Angkat tangan, Bu. Ya, angkat tangan, minta tangan. Pak, jangan lupa ninggalin uang dapur ya, gitu. Ya. Kiblatnya doa adalah langit, kiblatnya salat adalah arah kiblat, arah Ka'bah. Walaupun 2 jam 3 jam kita salat dengan salat yang sempurna, salat zuhur 4 rakaat menghadap timur diimami oleh sudes, tetap enggak sah salatnya. Karena kenapa? Kiblatnya sudah salah. Masuknya waktu sholat menentukan sahnya sholat kita. Hadap kita sholat menentukan sahnya sholat kita. Itu yang kedua.
Insyaallah kita sudah maklum sekarang semua tempat ada arahnya. Di hotel aja, walaupun hotel semewah apapun mesti ada nanti di ujung ya, di pojok sudah diarahkan arah kiblat. Kalau ke hutan misal lagi ke batu, lagi ke villa, enggak ada arahnya, buka map jadwal salat arah kiblat, langsung klik, langsung kelihatan arah kiblat. Saking mudahnya kita melaksanakan ibadah di akhir zaman, tapi cuma satu Pak, berat di akhir zaman itu. Mudah melakukan, masjid banyak, mewah-mewah masjid. Apalagi di Malang, di Surabaya, bahkan di Lombok itu dijuluki 1001 masjid. Tapi tidak semua masjid itu makmur. Namanya aja 1001 masjid, mewah-mewah gitu. Tapi beratnya di akhir zaman tuh masjidnya mewah-mewah, orangnya enggak ada yang datang. Sayang. Makanya kita alhamdulillah sekarang GO ini sudah punya masjid. Sekarang bahkan diperlebar lagi. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya seluruh jajaran takmir itu memiliki amal jariah yang sepanjang zaman, bahkan sampai akhirat akan mengalir terus. Mereka beliau-beliau, seluruh jajaran takmir, masjid, pengurus-pengurus semuanya itu memiliki peran besar sehingga terbentuknya Masjid Al-Jannah. Orang ngaji beliau dapat pahala, orang sholat berjamaah walaupun dia masih sibuk di luar kota atau dan lain sebagainya, beliau tetap dapat pahala. Karena kenapa? Beliau-beliaulah yang memperjuangkan sehingga masjid terbentuk dengan nyaman. Ada mimbarnya, ada karpetnya, lampunya indah dan lain sebagainya. Ya, kita doakan mudah-mudahan seluruh jajaran takmir Masjid Al-Jannah diberikan kesehatan wal afiat, dimudahkan segala urusannya, diberikan umur yang panjang dalam keadaan barokah dan istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tinggal berapa menit, Pak? Tinggal 5 menit. Tinggal maghrib isya 18:43. Oh, tinggal 2 menit Pak. La ilaha illallah. Yang ketiga ya, syarat sahnya itu suci dari 2 hadas. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Harus suci Pak ya. Kemarin sudah kita terangkan bagaimana cara kita sesuci dan sebagainya. Karena percuma ya, kita sholat akan tetapi di dalam tubuh kita terdapat yang namanya najis. Ya, mudah-mudahan insyaallah semua ini ya, saya yakin jamaah semuanya sudah tahu semua. Ya, jamaah semua bagaimana sholat, bagaimana yang pas kita sholat, bagaimana yang tepat. Tapi seperti inilah ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus lebih mendetail ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di lain waktu kita lanjutkan, mudah-mudahan insyaallah diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat, dan nanti kalau ada waktu kita buka untuk tanya jawab juga. Walaupun ada yang tidak kita bahas, ditanyakan enggak apa-apa. Ya, ada hal-hal yang sekiranya berkaitan tentang salat atau di luar tentang salat, ketika mau ditanyakan fadhol, kami persilahkan. Mudah-mudahan insyaallah nanti kita jawab bersama-sama, sama-sama diskusi. Insyaallah saling memberikan, saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan insyaallah Masjid Al-Jannah selalu diberkahi oleh Allah, selalu dijadikan masjid yang makmur dengan salat jamaah ya, dijadikan masjid ini makmur dengan ilmu, majelis ilmu, majelis zikir ya, sehingga orang-orang yang baik berombong-rombongan ke sini, datang ke sini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keberkahannya masjid, insyaallah lingkungan kita akan menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.